Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad R. Faridani. Saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung Makurat yang mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah Hukum Tata Negara adalah mata kuliah yang bersifat wajib bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang mempelajari pondasi-pondasi hukum tata negara, baik dari sisi keilmuan maupun penerapannya di Indonesia. Mata kuliah Hukum Tata Negara memiliki 5 capaian pembelajaran. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar hukum tata negara serta mengaitkannya dengan praktik ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai teori konstitusi, sejarah perkembangan konstitusi, karakteristik sistem pemerintahan, serta menganalisis perkembangan praktik tersebut melalui studi kasus aktual. Yang ketiga, mampu menjelaskan struktur dan fungsi kelembagaan negara serta menganalisis permasalahan aktual kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang keempat, mampu menguraikan sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, mensimulasikan tahapan penyusunannya, serta mengevaluasi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar prinsip pengaturan normatif mengenai HAM, kepemiluan, dan HTN darurat, serta menganalisis dan mengkritisi isu-isu aktual ketatanegaraan. Terdapat sejumlah pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, mulai dari berbicara tentang dasar-dasar hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, berbicara tentang konstitusi, sistem pemerintahan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, lembaga perwakilan, kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan kehakiman, lembaga-lembaga negara penunjang, pemerintahan daerah, sistem peraturan perundang-undangan, sampai dengan pemilihan umum, hak asasi manusia, dan hukum tata negara darurat. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Tata Negara menggunakan model pembelajaran case-based learning, yaitu dengan menggunakan kasus-kasus hukum dan praktik di lapangan sebagai alat untuk mengasah kemampuan analisis berpikir dan pemecahan masalah. Adapun bentuk pembelajaran dilakukan melalui 2 cara, yaitu sinkronus dengan kuliah klasikal, ceramah dan tanya jawab serta diskusi di kelas, dan bentuk pembelajaran asinkronus dengan belajar mandiri seperti mencari dan membaca referensi jurnal-jurnal ilmiah, mengerjakan tugas individu dan mengerjakan tugas-tugas kelompok. Adapun penilaian pada mata kuliah Hukum Tata Negara memiliki 5 bentuk, yaitu kegiatan partisipatif, hasil proyek, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana bentuk penilaian ini mengacu kepada kurikulum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat, yaitu kurikulum OB atau Outcome Based Education. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah penjelasan mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah Hukum Tata Negara yang saya ampuh di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan
mata kuliah Hukum Tata Negara yang teman-teman ambil pada semester 2 hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan kita hari ini, kita akan lanjutkan ya materi dan dari pokok bahasan yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, eh, yang kita akan bahas hari ini sebagaimana jadwal pertemuan kita yaitu adalah terkait dengan pemilihan umum ya. Pemilihan umum ini adalah salah satu bagian atau pokok bahasan dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang disusun di dalam rencana pembelajaran semester kita. Nah, teman-teman sekalian, adapun yang menjadi poin penting ya yang harus kita raih, yang harus kita dapatkan ketika kita belajar hukum tata negara, khususnya bicara tentang pemilu pada hari ini, itu adalah teman-teman diharapkan nanti mampu untuk menganalisis konsep pemilu dan pelaksanaan pemilu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana secara teori kita belajar, lalu kita kaitkan dengan isu-isu aktual nanti. Nah, apa yang menjadi indikator untuk penilaiannya adalah nanti bagaimana teman-teman mahasiswa bisa mendefinisikan dan menguraikan konsep pemilu itu. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana teman-teman bisa mengadvokasi perbaikan penyelenggara pemilu. Nah, kenapa jadi indikator penilaian ini adalah karena kita tidak cukup hanya mengetahui tentang konsepnya, tentang teorinya, tapi bagaimana kita bisa memberikan dampak terhadap masyarakat. Gitu. Nah, nanti akan ada satu tugas berupa video edukatif. Ini menjadi tugas teman-teman secara berkelompok nanti yang akan saya jelaskan di akhir pertemuan. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin minta pandangan teman-teman. Ya, menurut teman-teman, pemilu itu apa? Ada nggak yang bisa memberikan pendapat? Tidak usah panjang-panjang, 1-2 kata gitu. Silakan. Pemilu itu pemilihan umum yang untuk memilih anggota legislatif mungkin. Oke, pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif. Oke, ada lagi yang lain? Kalau menurut saya, Pak, pemilu itu merupakan tempat di mana kita bisa memilih orang-orang yang akan memimpin suatu negara tersebut, Pak. Jadi sangat penting begitu, Pak. Oke, baik. Tadi ada yang mengatakan bahwa pemilu itu untuk memilih anggota legislatif, ya kan? Apakah hanya anggota legislatif yang dipilih? Nanti kita lihat ya. Lalu tadi ada juga yang menyebut, Aditya tadi ya, dia menyebutkan bahwa pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin yang akan memimpin sebuah negara misalnya atau sebuah daerah dan lain sebagainya. Ada lagi satu orang mungkin? Pemilihan umum itu Pak, pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali Pak. Sekian Pak. Yang Pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali Pak. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Oke, pemilihan yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Baik. Oke, terima kasih ya teman-teman atas pandangannya tadi. Nah, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, itu sudah cukup sebenarnya mewakili dari apa yang disebut dengan pemilu ya. Karena tadi disebutkan pemilu itu memilih anggota legislatif, tapi ternyata tidak cukup sebenarnya, tapi esensinya adalah ya betul dia adalah akan melakukan memilih pemimpin. Kemudian tadi dilaksanakan 5 tahun sekali, ya betul memang pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Oke, itu sudah menggambarkan bahwa teman-teman sudah tahu setidaknya pemilu itu apa gitu. Nah, kalau kita lihat ya secara teoretik,
Tadi disebut pemilu, misalnya menurut Prof. Jimli ya, pemilu adalah cara diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat. Nah itu. Kemudian pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala, yang dilakukan melalui prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Ini misalnya menurut Dahlan Taip ya. Ada lagi misalnya menurut Sigit Pamungkas. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan melalui pemilihan formal oleh warga negara yang memenuhi syarat. Ya, ada banyak sekali definisi tentang pemilu. Nah, kalau kita baca undang-undang, bahasanya itu adalah pemilu yang selanjutnya pilihan umum yang selanjutnya disebut dengan pemilu itu adalah sarana rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita lihat definisi-definisi ini ya, terutama misalnya ketika kita baca definisi di dalam undang-undang, itu yang dipilih adalah DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Lalu ada azasnya lalu membebaskan dan adil, dan kemudian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, timbul pertanyaan, kalau definisinya seperti itu, lantas pemilihan kepala daerah itu pemilu atau bukan? Nah, coba nanti kita diskusikan ya. Kayak ini definisi pemilu ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa sesederhana itu saja sebenarnya definisi pemilu. Nah, lalu kita lihat nih, ada beberapa opsi. Kenapa sih pemilu itu menjadi sesuatu yang penting? Kenapa jadi penting pemilu? Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan fungsi pemilu, kalau tadi kita sudah mendefinisikan pemilu itu apa, nah sekarang ada beberapa fungsi. Misalnya saya ambil dari pendapatnya Jimli Asidiki. Beliau mengatakan fungsi pemilu yang pertama itu adalah peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kenapa dikatakan begitu? Karena proses peralihan kepemimpinan itu ada banyak, teman-teman. Ada misalnya melalui kudeta, misalnya kan. Nah, pemilu itu cara yang paling baik sebenarnya. Karena kita mengeluarkan pendapat melalui pemilihan, ya, kita datang ke TPS, kita memilih, itu cara yang baik sebenarnya. Adakah cara peralihan kepemimpinan dengan cara yang yang tidak tertib? Ada. Misalnya tadi kudeta. Melalui misalnya perang, lalu kemudian perebutan kekuasaan. Itu juga cara. Nah, yang kedua adalah memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat. Kemudian untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Nah, kenapa jadi dikatakan dia melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat? Ini karena ya, prinsip kedaulatan rakyat itu kan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Nah, apa wujud dari kedaulatan rakyat itu? Salah satunya adalah melalui pemilu. Kita berhak untuk menentukan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi anggota DPR, siapa yang akan menjadi anggota DPD, siapa yang menjadi gubernur, siapa yang menjadi wali kota, bupati. Itu semua hak kita. Itulah melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat. Nah, termasuk dia juga melaksanakan prinsip hak asasi manusia, ya, hak asasi warga negara. Hak asasi warga negara itu apa salah satunya? Salah satunya adalah hak untuk dipilih dan memilih. Jadi sederhananya fungsi pemilu itu adalah, ini misalnya kita lihat lagi pendapat Agus Riwanto ya, ada keterwakilan di situ, kemudian menyatukan berbagai kepentingan, kemudian menciptakan pemerintahan. Tanpa pemilu ya, ini sederhananya, tanpa pemilu itu tidak mungkin ada institusi DPR, tidak mungkin ada institusi DPD misalnya, tidak mungkin ada gubernur, tidak mungkin ada bupati, tidak mungkin ada presiden. Kita nggak mungkin punya itu kalau tidak ada pemilu.
Nah, karena itulah pemilu juga yang akan menentukan apakah seorang pemimpin misalnya incumbent ya, seorang wali kota misalnya, yang sudah menjabat itu, apakah dia itu eh, dikehendaki rakyat lagi atau tidak, itu melalui pemilu. Nah, ada proses evaluasi di situ. Nah, inilah fungsi pemilu. Baik, saya ingin tanya teman-teman, di mana diatur pemilu itu di dalam konstitusi kita? Undang-undang dasar Dalam kita itu ngatur, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pak. ya, oke, di konstitusi diatur. Ada di pasal, Di pasal 22, di pasal 22, Pak. ya, pasal 22E ya lebih tepatnya. Jadi prinsip dasar pemilu itu diatur di pasal 22E, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ada diatur soal azasnya, kemudian memilih siapa aja, itu ada ayat 2-nya. Kemudian eh, peserta pemilu itu siapa, kemudian apa namanya? Siapa yang menyelenggarakan pemilu, kemudian di mana diatur aturan teknisnya. Ini ada di dalam ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini teman-teman menjadi acuan kita ketika kita belajar hukum tata negara, khususnya membicarakan tentang pemilihan umum ya. Nah, dinamika konstitusional ya, ini sangat banyak sekali teman-teman terkait dengan pasal 22E. Saya tadi ambil contoh misalnya, ada nggak di ketentuan pasal 22E ini terkait dengan pemilihan kepala daerah? Ada nggak? Kita lihat secara tekstual dia tidak ada ya. Dia tidak ada. Tapi apakah pilkada itu masuk pemilu atau tidak? Nanti kita coba akan jelaskan. Karena ketentuan pemilihan kepala daerah itu ada di pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya. Nah, apakah dia pemilu atau tidak? Nah, ini adalah satu dinamika konstitusional yang nanti kita coba lihat ya. Nah, oke. Ini soal di dalam Undang-Undang Dasar. Ini azasnya tadi ya. Azasnya itu langsung artinya dia rakyat langsung memilih sesuai dengan hati nurani, nggak boleh diperantarakan pakai joki misalnya memilih, itu nggak boleh. Lalu kemudian asas umum ya, siapapun boleh ikut ya selama dia memenuhi syarat. Kemudian bebas menentukan pilihan, nggak boleh ada paksaan. Kemudian azas rahasia gitu ya, tidak memberitahu pada orang lain apa yang dia pilih. Kemudian dia jujur ya, baik peserta, kemudian penyelenggara, kemudian pemilih itu harus jujur. Kemudian adil artinya eh, penyelenggara pemilu atau siapapun ya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu harus bersikap adil. Tidak boleh kemudian ada diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, azas yang terakhir adalah azas reguler berkala. Nah, ini penting ya, karena azas ini sering tidak disebut. Kenapa begitu? Karena orang taunya azas itu 6 itu. Padahal ada satu azas lagi yang disebut dengan reguler atau berkala. Tadi yang disebut oleh Fauzan tadi ya, bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu sebenarnya azas. Azas tentang pemilu reguler namanya. Kenapa? Karena pemilu itu nggak boleh tidak punya regularitas. Tidak boleh dia dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak jelas gitu. Maka disebut dengan reguler. Di konstitusi kita diatur 5 tahun sekali. Kenapa begitu? Kenapa sih harus reguler, harus diatur berkala? Karena pemilu itu tadi fungsinya adalah salah satunya dia menciptakan pemerintahan. Kemudian mengevaluasi pemerintahan. Ingin adanya terjadi pergantian kekuasaan secara damai. Maka kalau tidak ada regularitas, maka ketika orang berkuasa gitu ya, tidak ada batasannya, maka bisa menimbulkan kesewenang-wenangan. Tidak ada aturan 5 tahun sekali, ya udah berkuasa selamanya misalnya kan. Nah, itulah kenapa penting asas tentang pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali atau di dalam teori disebut dengan azas reguler. Nah, kita lanjut ke sini. Tadi di konstitusi diatur ya. Jenis pemilu ya. Tadi disebut ada di dalam Undang-Undang Dasar disebut bahwa pemilu itu memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Lalu ada DPD, pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Nah, coba kita diskusi. Ini yang saya sebut tadi sebagai salah satu dinamika konstitusional ya. Nah, apakah pilkada yang terakhir ini? Pilkada ini pemilu atau bukan sih sebenarnya?
Ada yang ngasih pendapat nggak? Kalau pandangan saya, Pak, pilkada itu bukan pemilu, Pak. Cuman tetap dilakukan Hah? secara demokrasi langsung, Pak. Oke. Eh, alasannya apa kira-kira bahwa itu bukan pemilu? Untuk untuk alasannya tersendiri, Bapak, karena pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di sana dijelaskan Bapak bahwa pemilu hanya mencakup pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD, anggota DPRD provinsi atau kabupaten kota, Bapak. Jadi tidak disebutkan secara langsung, bahkan tidak disebutkan bahwa pilkada merupakan salah satu pemilu, Bapak. Oke ya. Oke. Di dalam undang-undang pemilu kita memang disebut begitu. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa ya, eh, ketika kita mempelajari hukum tata negara, teman-teman, misalnya tentang pemilu aja, kita sebenarnya tidak cukup hanya mempelajari itu melalui apa teks-teks yang ada di dalam undang-undang, gitu ya, atau di dalam teori. Kita juga harus buka beberapa putusan-putusan, ya, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang saya sebut sebagai tadi dinamika konstitusional. Nanti teman-teman ya silahkan baca putusan-putusan, karena kita belajar HTN itu harus kemudian melihat berbagai macam isi putusan. Nah, pertanyaan gini, apakah pilkada itu pemilu atau bukan? Nah, ternyata perdebatan itu panjang sekali. Dulu ya MK pernah mengatakan bahwa pilkada itu open legal policy sifatnya. Dia bisa pemilu, bisa juga dia bukan, tergantung kehendak dari pembentuk undang-undang. Lalu muncul lagi putusan di 2013. Dia nyebut bahwa pilkada itu bukan pemilu karena bab di dalam konstitusi dia masuknya pada bab pemerintahan daerah. Nah, belakangan ya 2022 lahir satu putusan lagi. Putusan 85 2022. Nah, dia menyebut bahwa pilkada adalah pemilu. Karena misalnya salah satu alasannya azasnya sama, penyelenggaranya sama. Nah, ini adalah satu dinamika konstitusional. Nah, ada lagi dinamika-dinamika lain seperti yang sedang ramai terjadi, misalnya soal pemilu serentak. Keserentakan pemilu yang oleh putusan MK disebutkan bahwa serentak pemilu yang dimaksud adalah serentak secara nasional dan serentak secara lokal gitu. Di mana pemilu lokal itu untuk memilih kepala daerah dan DPRD. Ini adalah dinamika konstitusional yang kalau teman-teman menulis penelitian skripsi misalnya, ini menjadi bahan yang menarik ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini tadi jenis pemilu, kemudian penyelenggara pemilu ya. Nah, penyelenggara pemilu itu kalau kita lihat ini juga ada dinamika konstitusionalnya ya, ada putusannya juga. Penyelenggara pemilu itu ada 3 ya. Kalau kita sekilas mendengar penyelenggara pemilu, dalam pikiran orang awam pasti akan KPU saja. Tapi ternyata tidak gitu. Dia seperti segitiga gitu. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Bawaslu, ya kalau KPU kita tahu dia menyelenggarakan pemilu. Kalau Bawaslu itu ngawasi pemilu. DKPP dia menegakkan kode etik. Tapi sebenarnya dia sama-sama penyelenggara pemilu. Itu ada putusan MK di tahun 2010 yang mengatakan begitu. Jadi penyelenggara pemilu itu di Indonesia ada 3, tapi dia memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang tidak boleh kemudian saling mencampuri. Ada KPU yang menyelenggarakan, ada Bawaslu yang kemudian itu mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang fungsinya adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini yang penting dipelajari oleh orang hukum juga adalah ada banyak persoalan ya teman-teman, ada banyak sekali persoalan baik itu bentuk pelanggaran, sengketa dan lain sebagainya. Coba kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat lah, apa yang sering terjadi, masalah hukum apa yang sering terjadi dalam pemilu kita? Kecurangan. Ya, kecurangan tuh bentuknya apa kira-kira? Money politik kah misalnya? Atau misalnya intimidasi kan?
dan lain sebagainya. Nah, masalah hukum pemilu itu teman-teman, itu kita menganut apa yang disebut dengan many room to justice. Jadi ada banyak sekali ruang untuk melakukan penegakan hukum pemilu. Jadi tidak ujuk-ujuk kita melihat satu masalah itu bisa diselesaikan oleh lembaga A misalnya. Nah, tapi kita harus bisa mendefinisikan, kemudian mengkategorisasi, ini masalah apa sih sebenarnya. Nah, ada setidaknya kita bisa melihat ada yang sifatnya sengketa ya, ada yang sifatnya itu adalah pelanggaran. Pelanggaran itu apa? Pelanggaran itu ada dua ya, ada yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya pidana. Yang administratif itu ada yang TSM, artinya dia ada ukurannya tuh TSM, terjadi misalnya di separuh dari daerah pemilihan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga pelanggaran administratif yang biasa, ada pelanggaran kode etik, ada sengketa proses pemilu, tindak pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Nah, yang ini teman-teman, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini terjadi saat tahapan pemilu ya. Tahapan pemilu berlangsung. Kalau yang terakhir, hasil pemilu, itu nanti di akhir. Itu adalah hitung-hitungan. Misalnya si A dengan si B. Dia ikut pilkada. Si A dapat suara misalnya 10.000. Si B dapat suara 13.000. Tapi menurut si A, suara dia itu harusnya lebih banyak. Nah, hasil pemilu itulah yang kemudian disebut dengan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Kalau dia menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Bapak izin tanya Bang, Pak. Ya, silakan Iza. Tadi itu adalah apa yang kita membahas tentang asas reguler yang diadakannya pemilihan umum itu setiap 5 tahun sekali, Pak. Ya. Apa yang terjadi Bapak dampaknya ke masyarakat apabila pemilu ini terjadi setiap setahun sekali gitu nah Pak? Kada 5 tahun sekali. Tahun sekali ya. Ya anggapannya Pak. Tidak dari 5 tahun sekali gitu nah Pak. Kayak lebih pendek jangka waktunya. Oke. Baik, ya pertanyaan ini bagus ya. Nah, prinsip berkala itu sebenarnya prinsip dasar ya. Sementara tahunnya berapa kalinya itu tergantung dari kehendak pembentuk undang-undang dasar. Tempat kita 5 tahun sekali. Tempat kita 5 tahun sekali. Di lain ada yang nggak 5 tahun, ada yang beberapa, misalnya 4 tahun, atau misalnya pilkades, walaupun itu bukan pemilu ya, tapi itu regularitasnya juga diatur gitu ya. Nah, gimana dampaknya kalau setahun sekali gitu? Nah, ini kita bisa melihatnya ini mungkin dari perspektif secara politis ya. Apakah misalnya dalam setahun, dan dari sisi administrasi ya juga, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan. Apakah mungkin misalnya seorang kepala daerah itu bisa melaksanakan visi dan misi hanya dalam jangka waktu setahun? Karena ada rencana pembangunan jangka menengah kan, ada rencana pembangunan jangka panjang. Jangka menengah itu kan 5 tahunan ya. Nah, apakah bisa dia menjalankan visi misi, misalnya ya, akhir tahun, bulan Desember udah persiapan pilkada, Januari dilantik, Desember dia mau ikut pilkada lagi. Nah, itu kan secara penyelenggaraan pemerintahan itu tidak efektif ya. Karena nggak mungkin dalam jangka waktu singkat itu bisa bisa tercapai apa-apa yang kemudian bisa dinyajikan. Ini beda misalnya ketika regularitas itu hanya memilih ketua BEM misalnya, atau ketua UKM, itu mungkin ya, mungkin karena hanya sifatnya miniatur aja kan untuk di kampus. Kita lihat ini nanti ada satu tugas bagi teman-teman ya. Kita bikin satu video yang sifatnya advokasi gitu, pegiat hukum gitu ya. Jadi tugasnya adalah nanti teman-teman bertiga bikin satu video, temanya apa ya, edukasi tentang pemilu, bebas ya. Ini salah satu contoh aja, misalnya tentang partisipasi, kenapa sih jadi pemilu itu penting, kemudian tantangannya, kemudian misalnya menolak politik uang, termasuk tadi misalnya bicara tentang sengketa pemilu dan lain-lain. Maksimal 15 menit saja ya, nanti bikin, yang penting itu edukatif dan semuanya harus terlibat di situ. Baik, terima kasih teman-teman ya, kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.